Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dumateng Bapak-bapak, ibu-ibu, sedherek kakung meh putri ingkang dipun rahmati Allah taala, alhamdulillah enjang menika kita saged pepanggihan. Mugi krana menika kula panjenengan samangke dilebetaken dados tiyang-tiyang ingkang bertakwa. Allahumma amin. Salawatipun shalawat salam mugi katetemen dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumedhipun dumateng putra garwanipun, kerabatipun, sumrambahipun dumateng kula panjenengan sedaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya sampaikan tentang babul ikhlas wa ikhdarunia. Ini saya sampaikan berkenaan dengan jenengan bekerja dan juga sebagai ibu rumah tangga dan bapak rumah tangga. Maka disenetangkan dan bab ini juga Imam An-Nawawi mengatakan babul ikhlas, tentang ikhlas jenengan menjadi seorang istri, ikhlas menjadi seorang suami, juga mengikhdaru niat ketika jenengan berbuat baik juga niatkan dengan kanun Allah Ta'ala. Nah, ini beberapa catatan ketika Imam An-Nawawi memberikan pada panjenengan dan saya. Itu suatu hal yang sangat menarik ketika Allah firmankan bagi jenengan, kul in tufuhu, itu Allah. Katakan pada kalian apa-apa yang mafis sudurikum, jadi apa yang dalam diri jenengan dan apa yang dinampakkan Allah tahu. Nah niko jadi ya'lamullah, Allah kan tahu. Jadi monggo bapak-bapak ketika jenengan jadi bapak, ikhlaslah jenengan dalam bekerja. Ikhlas untuk mencari nafkah yang terbaik bagi anak dan istri kita, Pak. Jadi jangan sampai jenengan maaf nih mengambil sesuatu yang bukan milik jenengan. Itu haram dan haram sekali. Kerjaan jenengan Indonesia yang betul semangat sekali, walaupun tidak dilihat pimpinan jenengan, semangat Pak. Karena jenengan akan berikan yang terbaik bagi hidup jenengan dan anak jenengan. Kemudian ibu-ibu juga sama, ibu-ibu harus menjadi Khadijah. Ya, orang yang sangat mulia ketika seorang suami butuh apa-apa memberikan kekuatan, dorongan. Ketika suami juga nggak mampu, jenengan mampu bisa ambil peran, silakan Bu. Juga sama dengan siapa? Istrinya Nabi Ayub alaihissalam, yang ketika Nabi Ayub sakit yang luar biasa 7 tahun lebih loh, dari kaki sampai kepalanya penuh dengan luka, tampil sebagai istri yang mulia, memberi nafkah suaminya, masya Allah. Namun kok ibu-ibu semuanya juga, dan juga bagi yang masih anak-anak, yang istrinya di sini masih remaja belum punya istri, semangatlah kalian juga mendindungi sahabat bapak ibu jenengan, mengangkat tinggi orang tua, kemudian berikan doa kepada mereka. Nah, ini salah satu hal yang terbaik. Nah, ini saya sampaikan Bapak, Ibu, Saudara semuanya tentang ikhlas menikah, karena salah satunya juga nantinya bagi jenengan kalau sudah terbiasa kebaikan, insya Allah jenengan nggak melakukan kebaikan tetap tertulis sama dengan hari ini tadi ada kotak masuk itu loh. Kalau setiap Jumat jenengan sudah masukkan, tiba-tiba kantong jenengan kosong, plong, sama sudah tertulis orang sedekah kok. Saya ulangi Bapak Ibu semuanya, ya, gunakan jenengan setiap hari kebaikan. Kalaupun nggak mampu hari itu karena ada satu halangan, maka sungguh sama tertulis bagi orang yang melakukannya. Nah, ini juga sama Bapak Ibu yang rahmati Allah Ta'ala, jenengan juga sama, hal ini juga sama dalam bekerja, juga sama nantinya, beristri juga sama, bermasyarakat juga sama, berteman juga sama. Tolong sampean ikhlaskan untuk Allah Ta'ala. Jadi Bapak juga sama bekerja untuk Allah Ta'ala, Ibu juga sama ya. Jadi punya uang jenengan bisa membantu keluarga, bagus sekali ya. Jadi dalam bab ini ada nanti sakinah mawaddah warahmah dan keluarga begitu, ada ketentraman, ketenangan dan cinta kasih. Jadi ibu juga sama, ibu harus menelurkan wanita-wanita atau anak-anak yang soleh-soleh nanti Ibu. Dengan cara apa? Jangan juga mungkin ya memberikan kepada suami jenengan suatu yang manfaat. Baik, kita saya sampaikan hadisnya sekarang. Jadi namanya dari bab ini juga ada ibu kita, yaitu siapa? Aisyah. Ya, salahnya Bapak ya, ini bapak-bapak semuanya semangat jenengan Bapak ya dalam mencari hal yang baik. Ibu juga sama sekarang. Agar nanti ketika perjalanan hidup jenengan nanti ada titiknya seperti tadi yang katakan Bapak kita, pimpinan kita mengatakan usia 25 tahun. Sudah ragel murid neng dunya, wis radian dan putih. Nah ini kenapa? Ternyata Bapak Ibu memang Allah pastikan nanti setiap manusia ada waktunya. Nah Ibu juga sama, saudara juga sama. Waktunya saya nggak ngerti. Saudara juga sama, saya juga sama. Nah sampean dan saya tolong persiapkan dengan baik-baik, karena hidup kita bukan di dunia ini Pak.
Ini hanya sementara aja kata Rasul, hanya 60 sampai 70 tahun Pak usia kita itu. Umatku hanya 60 sampai 70 tahun, yang sedikit 70 sedikit sekali kata Rasulullah SAW. Dan Rasul tahu sendiri 63, Abu Bakar 62. Ya, juga sama lihat mereka para sahabat sedikit. Nah kita lihat dari Ummu Aisyah mengatakan, yaitu yabju jaisul ka'bata faidakan bibaida minal ardi yusam bi awali wa akhirihim. Ini Aisyah Bu, Pak, ini istrinya Rasulullah, orang yang cantik, yang pintar, penghafal hadis nomor 1. Ya, orang yang cantik disayang Rasulullah SAW dan dinikahi masih perawan, ya ini Aisyah ini. Dia ceritakan yabju jaisul ka'bata fa idza kanu bi baida'an minal ardi yusabu bi awali wa akhir. Rasul cerita sama Aisyah, "Ya Aisyah, nanti bukan hari ini, masih nanti, Pak. Ada tentara mereka ini yang akan menyerang Ka'bah, yang akan menghancurkan Ka'bah." Nah ingat loh Pak Bunge, jenengan dan saya nanti lihat Islam akan hancur loh ya. Akhir zaman nanti masjid tinggal namanya aja Pak Bu. Al-Quran juga namanya aja. Artinya di situ tidak digunakan sebagaimana mestinya. Ka'bah juga sama akan rata nanti. Okay. Nah ini ada tentara mereka yang akan menyerang Ka'bah bibaida'an minal ardi yusabu bi awali wa akhirin. Nah ini Bapak Ibu ceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW ini telah diberikan tahu oleh Allah yang awal dan juga nanti yang sana. Masya Allah. Keyakinan kita ini. Jadi makanya Bapak Ibu semuanya kalau membaca hadis, oh ini dari Rasulullah SAW berarti dari langit. Nah Rasul sama saudara-saudara, kamu sama Aisyah mengatakan ada tentara yang akan menyerang Ka'bah, tetapi nanti di satu tempat yuksabu, itu Pak Bu, ditenggelamkan yang awal dan akhirnya. Artinya semua yang ada di situ Pak, di tempat orang tentara tadi Pak, di situ ada perumahan, ada manusia, ada di kantor, ada sekolah, semua diratakan oleh Allah Taala. Apa? Mereka masuk dalam lubang yang naudzubillah. Nah Aisyah tanya, ya Rasulullah kaifa yuksafu bi awal wa akhir wa fi aswaqu wa man laisa. Nah Rasulullah ketika bicara, wahai Aisyah, nanti ada tentara yang begini-begitu, semuanya ditenggelamkan ke dasar bumi. Aisyah tanya, ya Rasulullah, semuanya di situ ya Rasul kan ada bukan dari kelompok mereka, ada sekolahan, ada kantor, ada pasar yang bukan dari kelompok mereka, kok semuanya kena ya Rasulullah? Nah ini ibu tak kandani, bapak tak kandani. Ya tolong jenengan semua ketika berteman, nggak sama ketika mencari suami istri, tolong yang baik. Karena nanti satu kena, semuanya kena. Ya satu kena melakukan hal yang buruk semua kena. Maka Rasul ketika ditanyakan ini, ya Rasulullah kaifa yuksabu bi awal. Siapa? Ya Rasul bagaimana ditenggelamkan di awal dan di akhir. Artinya di tentara yang bisu ditenggelamkan, tapi di situ kan ada orang muslimnya Pak. Mungkin di situ ada masjidnya, mungkin di situ ada aswaq, ada shop, pasar-pasarnya, ada juga mungkin kantor-kantornya nanti dekat Ka'bah sana. Kok semua ditenggelamkan? Apa kata Muhammad laisa minhum ya Rasulullah? Mereka kan bukan kelompok orang dari tentara itu, tapi kenapa semua kena imbasnya? Nah ini tak kandani Bu semuanya, nanti bisa tolong direnungkan sekali lagi. Sampean semuanya niatkan segala sesuatu keikhlasan untuk Allah Ta'ala. Ketika Aisyah bertanya begitu, jawab Rasul apa? Ya Aisyah yusafu bi awali wa akhirim. Ngatakan semua ya kusuna ala niyatina. Niki Pak Bu, niat nih loh Pak nggih. Ya Aisyah istriku, ditenggelamkan semua manusia tadi yang ingin menyerobokkan Ka'bah. Itu yang pertama, dan semua yang ada di sini kantor, yang di sini masjid, yang di semuanya rata. Kok begitu? Tetapi wahai Aisyah, nanti mereka semua yub'asuna biniyatihim. Dalam hadis ingatan muttafaqun alaih. Wahai Aisyah istriku, kami nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dibangkitkan dengan masing-masing niat mereka. Nah ini niat-niat mereka nih loh. Niat-niat ini loh. Maka teman-teman semua yang bekerja di sini, yang laki-laki, tolong niatkan untuk Allah Ta'ala. Niatkan saya mencari nafkah dengan jihad ini untuk saya, untuk anak istri saya. Masya Allah. Kalau jenengan tiba-tiba mati dalam kerja, sampai masuk jihad kok. Jadi jangan dibayangkan jihad itu dengan pedang. Oh tidak. Hingga sampai Ibnu Abbas mengatakan, mencari yang halal itu jihad, kata Ibnu Abbas. Juga sama Anas bin Malik mengatakan, yang mencari halal untuk anak keluarga jihad. Masya Allah. Nah, monggo ya niat jenengan Bapak, Ibu, saudara semua dalam bekerja ini. Kenapa? Karena Rasul sampaikan dari saudari Aisyah di awal dan akhirnya ditenggelamkan, tapi nanti di hadapan Allah Ta'ala mana-mana yang baik akan bagus,
Mana yang jelek juga akan sama jeleknya di sana. Nah, monggo sekarang jadi bapak-bapak sama sampean kerja, ibu-ibu juga sama, kerja sama, tapi dua-duanya tolong semuanya. Kerja jenengan untuk aparat begitu sekarang. Ini karyawan semua karyawan, tapi sampean yang satu karyawan untuk apa? Gitu ya. Monggo sekarang dirubah niat jenengan, saya bekerja. Karena saya disuruh mencari yang halal oleh Rasulullah SAW, maka saya akan bekerja dengan baik. Walaupun jenengan nanti ada suatu barang yang bukan milik jenengan di kantor, jangan diambil walaupun satu bawang. Walaupun satu bawang, Pak, itu kalau dimakan bisa jadikan haram dan masukkan neraka. Na'udzubillah. Geleng-geleng ya Pak. Nah, hadis ini menunjukkan Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah di tempat jenengannya ada pengajian. Coba kalau nggak ada pengajian, cuma guru kerjain jenengan nanti satu Bapak nih. Ulama mengatakan at-taba'atu min ahli dhalim wa takhdir min majalasatin wa majalin bagho. Yang pertama Pak, Ibu dan saya juga sama. At-taba'at, kita harus menjauhi dan duduk dengan siapa? Orang-orang yang mereka orang-orang alum dhalim dan peringatan keras untuk bergandeng dengan mereka. Allah Akbar. Alhamdulillah di tempat jenengan ini pimpinan jenengan muslim jelas. Ya jelas jenengan apa? Hati-hati at-taba'atu jenengan dan harus menjauhi dari siapa? Ahlun dhalmin. Orang yang domain dan takdir memberi peringatan keras, kemudian apa? Berjalan dengan mereka, duduk dengan mereka. Allah Akbar. Kenapa? Seperti tadi Pak Bu, tentara yang ingin menyerang Ka'bah niatnya menghancurkan Islam, tapi di situ ada manusia-manusia yang mungkin mereka di masjid diem aja, yang mungkin mereka di kantor diem aja bersama mereka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghajar semuanya, tenggelam. Nah ini yang berarti Bapak, Ibu dan saya monggo menjauhkan diri kita dari orang yang zalim. Kan loh Bang ya. Jadi sama dia mengatakan, wah, nek sama zalim ini nanti nggak ada yang datang kepada mereka, siapa yang berat? Sebentar dulu Bapak, siapa kan begitu? Rasulullah SAW aja nggak pernah kok datang di tempat pelacuran. Seorang Nabi loh Bang ya. Maka Ibu sama juga sama kita. Oh berarti kita bukan nggak boleh. Di tempat-tempat di tempat-tempat yang begitu wanita night clubnya itu mendatang kita jauh di sana. Oh nggak boleh. Maka saya mengatakan harus tabaat menjauhi mereka. Siapa? Ahlun dhalmi Pak. Orang yang dhalmi. Yang kedua Pak. Yang kedua. Mangkasara sawadaqahu minal maksiat bi muhtaram. Kata saya mengatakan barang siapa kasar sahabat dengan apa bergabung dengan kaum yang maksiat dengan muhtaron sukarela fa innal ismi, maka sungguh dosanya akan disertakan bagi mereka. Halangnya Pak nggih, karena sekarang banyak juga kan judi online. Nggih, judi kan Pak nggih. Yang siapa datang di sana duduk di sana pun terkena azabnya. Kalaupun hanya duduk tetap terkena. Sama dengan orang yang duduk ketika dengan orang narkoba. Polisi datang suka tidak suka tetap digaruk mereka. Maka yang kedua Bapak Ibu, jangan suka dan rela bergabung dengan orang-orang yang zalim. Nah, alhamdulillah tempat kita jenengan semua paham sudah. Yang ketiga Bapak, wa fil hadis ngatakan nuktatul latifun wa hiya mauqi apa? Yaitu istiqmal khaisu. Nah di sini tadi Aisyah bertanya ada sesuatu yang samar, ya Rasulullah, ada orang-orang yang mereka menghancurkan Islam, sementara di situ ada orang-orang yang tidak niat menghancurkan Islam. Tapi kenapa semuanya terkena? Nah tadi Bapak Ibu yang rahmat Allah Ta'ala, ini Rasulullah memberikan gambaran, jauhkan Bapak Ibu dan saya dengan orang yang zalim, orang yang sesat. Ini yang pertama ya Pak Bu, ya saya ulang lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Ini hadis yang terakhir Imam An-Nawawi menjelaskan jenengan harus ikhlas. Dan kemudian apa? Ikhdaru niyati, menghadirkan niat jenengan dalam bekerja, dalam bermuamalah, dalam menikah, ya, dalam punya anak, semua karena Allah Ta'ala. Niatkan jenengan. Nah ini yang pertama. Yang kedua ini saya sampaikan agar jenengan, Bapak Ibu semuanya, saudara juga sama. Yuk kita sama-sama bekerja karena Allah Ta'ala. Yang nomor dua Bapak Ibu hadisnya. Yang ada di sini kisah ngatan ini Bapak, yang termasuk jenengan yang biasa berbuat soleh tadi yang saya sampaikan tadi, yang umpamanya bapak-bapak, ibu semuanya biasa sedekah. Ataupun yang kedua Bapak biasa mengamalkan amalan-amalan yang baik. Contohnya Bapak Ibu semuanya biasa sholatnya setelah sholat fardu. Sholat apa jenenge Pak Bu? Sholat apa yang menggabungkan dengan sholat fardu? Sholat apa nih? Sholat sunnah apa? Rawatib kok.
Jenengan kalau sudah terbiasa kan sampai pernah dulu mendengarkan orang yang biasa melaksanakan sholat rawatib akan dibangunkan rumah di surga. Jadi orang yang melaksanakan sholat rawatib yang 12 rakaat itu kata Rasulullah SAW akan dibangunkan surga. Tiba-tiba Bapak Ibu kan kita lihat rawatib ya Pak Bu ya, duhur 4 rakaat, 2 salam. Tapi 2 rakaat setelah duhur 6 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat berarti 8. Setelah isya 10 rakaat berarti sebelum subuh 2 rakaat. Tentunya Bapak tanya Ustaz, kalau maunya sebelum asar boleh? Boleh Pak, boleh sholat sunnah boleh Pak. Itu bukan masuk rawatib. Sebelum maghrib juga boleh, sebelum isya juga boleh, tapi belum rawatib. Nah ini Bapak Ibu, seandainya jenengan sudah ada keinginan saya akan rawatib karena saya pengen rumah di surga. Kemudian Bapak sakit atau Ibu sakit nggak bisa melaksanakannya, maka jenengan tetap tertulis sebagai orang yang melaksanakan amalan sholat yaitu rawatib. Kenapa dalil ini nih saya sampaikan? Ya, jadi Bapak Ibu tolong ya sampai semuanya mulai sekarang ada keinginan jenengan melaksanakan kebaikan terus aja Pak Bu. Seorang suami perhatian sama istri perhatian sama suami, anak perhatian sama bapak terhadap anak. Masya Allah luar biasa. Nah kita lihat hadisnya Pak ya. Jadi ini Imam An-Nawawi memberikan penjelasan yang kedua juga sama bapak dan ibu mau ikhlas. Ikhlas kemudian hadirkan niat jenengan karena Allah Ta'ala. Hadisnya yang kedua begini Pak. Yaitu dikatakan dari Abdul An-Ansari radhiyallahu anhu mengatakan kuna itu adalah kami ma'a bersama Nabi SAW. Jadi ini sahabat pernah bersama Nabi SAW fi ghazatin. Nah, tidak ada alif lam dari Ghaza bentuk itu nakiro. Perang apa? Tapi saya cari-cari perang apa? Itu perang Tabuk. Perang Tabuk Bapak Ibu kersani Rasulullah SAW perang melawan Romawi yang jumlahnya 40.000, sementara kaum muslim 30.000, tetapi mereka takut Pak. Enggak adanya perdamaian. Nah ini gini Bapak Ibu rahmatullah ta'ala. Jadi saya ulangi lagi Bapak Ibu yang terbiasa jenengan berbuat baik, jangan sekali-kali jenengan kemudian mandek. Monggo sampai hari ini sampai titik kematian jenengan kalau sudah terbiasa tolong sampai jenengan termasuk mas-mas ini yang bekerja nih Pak ya. Saya ingin mencarikan nafkah untuk istri saya. Ini sebagai bentuk cinta kasih saya dan kewajiban saya sebagai laki-laki, maka teruskan Pak. Seandainya jenengan tidak mampu sebagai Nabi Ayub yang tadi saya sampaikan, orang yang sangat kaya sekali nggak menjadikan dirinya sakit nggak bisa apa-apa. 7 tahun 3 bulan kalau saya baca dalam kitab lainnya mengatakan Nabi Ayub yang sakit nggak bisa apa-apa, sementara sebelumnya kayanya luar biasa Pak. Saya membaca rumahnya itu kilo-kiloan Pak tanahnya, kemudian banyak sekali pegawainya Pak. Nabi Ayub alaihissalam Pak yang diberikan ujian Allah Ta'ala Pak ya. Tetapi saya ingatkan lagi loh, ini sebagai Nabi Ayub alaihissalam sudah niatkan untuk memberikan nafkah anak istri sudah semuanya. Kekayaan luar biasa, tapi Allah uji dengan sakit hingga dari kakinya penuh dengan luka sampai kepalanya. Yang 2 tidak luka, mata dan juga namanya lisannya yang berzikir kepada Allah Ta'ala. Dari itu kemudian sakitnya luar biasa, tembah istrinya yang tampil untuk menghidupi dia. Tapi ini apakah Nabi Ayub dosa? Oh tidak sama sekali, karena dia nggak mampu Pak. Dia hanya tergolek di atas ranjangnya di pembuangan sampah kaum orang Yahudi Pak di sana Pak, Bani Israel Pak. Nah lihat sekarang Pak. Jadi Rasul sampaikan inna bil madinati la rijalan masirtum masyra wa la qatatum wadiyan ilaikan ma'akum habasal marodu. Dalam hadis dalam riwayat mengatakan ila syarakukum fil ajri. Nah hadis begini Bapak Ibu. Rasul sampai saudara-saudara begitu Pak ya dalam perang. Inna sesungguhnya bil Madinah di kota Madinah. Ini Rasulullah dengan sahabatnya Pak. Ini di perang Tabuk. Bapak lihat ini ada, saya pernah baca ini mereka yang datang Pak dengan para Rasulullah, ada juga mereka yang tidak bisa ikut Pak karena satu dia sakit, yang kedua nggak punya sang untuk perang Pak, yang ketiga Bapak-bapak semuanya dia posisinya pincang ataupun matanya nggak lihat. Ya ingatnya tuh Pak, dalam perang ini Bapak-bapak ini nggak boleh utang. Ya utang hati-hati, kalau utang ini dalam perang nggak boleh di depan. Jadi kalau front perang orang yang punya utang nggak boleh di depan, di belakang tukang masak. Ya jadi dalam Islam begitu. Jadi orang yang punya hutang nggak boleh perang Pak, hati-hati. Kenapa? Kalau nanti mati meninggal dunia dia nanti bisa terhijab untuk masuk surga. Kenapa? Hutangnya harus dilunasi. Kalau di dunia hutangnya dengan uang Pak, nyaurnya dengan uang. Tapi kalau di akhirat nyaurnya dengan apa Pak? Nah, dengan kebaikan. Jadi begitu amal sahabat ada yang mereka tidak bisa ikut perang, yaitu bersama Nabi yang mulia karena miskin ya.
Rasul sama semua saudara-saudara di kota Madinah sana di tempat kita lah rijal. Nah, rijal jamak taksir. Kalau rajulun mufrad tunggal. Ya saudara-saudara banyak laki-laki masyitum masyirah yang berjalan bersama kita ini di Madinah sana, tapi bersama kita ini. Wala kotatum tidaklah namanya terputus melintasi wadian lembah. Jadi gini Rasul dan sahabat, tidaklah mereka turun bersama kita ini. Kemudian kanu ma'akum habasan, kecuali mereka bersama kita terus habasu marodu, kecuali yang menjadikan apa? Yang menahan dia sakit. Pak Allahu Akbar. Tentunya kita bertanya Rasul gimana ini? Kita berangkat fisik kita naik gunung turun lembah ya Allah ya. Kemudian mereka di rumah ya mereka sama kata Rasulullah pahalanya. Dalam mengatakan inna aqwaman khawfina bil madinah masalakna syiban walawadian ila faumana. Dalam mengatakan kaum itu di belakang kita di kota sana Madinah yang tidak menempuh bersama kita naik gunung ke lembah, tapi bersama mereka pahala. Allah Akbar. Jadi di rumah Pak pahalanya sama dengan yang ada di jihad. Islam itu indah sekali kok Bu Pak. Jadi kalau bapak-bapak nanti mau ya Pak ya dalam posisi jenengan lemah nggak bisa apa-apa, kemudian isi yang tampil apakah saya dosa? Oh tidak. Tidak, karena jenengan biasa memberikan kecukupan pada istri jenengan, tapi tiba-tiba Allah uji jenengan dengan sakit nggak bisa mencari nafkah, tetap sama sempurna sebagai laki-laki yang baik dan mulia. Nah ini Bapak, nih kita lihat kandungan hadis itu. Nah, saya ulangi Pak ya, ibu semuanya agar jenengan dan saya, yuk Pak, yuk kita ikhlaskan niat kita untuk Allah Taala. Seandainya nanti pun juga Allah memberikan halangan sakit, tetap jenengan tertulis sebagai orang yang melakukan kebaikan. Nah ini Pak, jadi jenengan dan terus semangat berbuat kebaikan. Sama dengan tadi saya sampaikan, kalau ibu biasa sholat rawatib, tiba-tiba ibu bapak sakit nggak bisa rawatib, jenengan tertulis ibu ini sholat rawatib, ibu ini sholat rawatib. Sama dengan ini Pak, hari ini Pak. Mungkin teman kita ada yang nggak bisa hadir, mungkin sakit hari ini, sama dia ditulis sebagai orang yang ikut ngaji Pak. Jadi moga ya Bapak Ibu semuanya dan juga saya terus niatkan, karena dalam bab Islam itu ada bab seperti ini agar nanti jenengan tidak ngelokro. Nah, dalam bab kebaikan itu sampai nyak terus. Nah, kita lihat fikul hadis kandungan yang pertama Pak, yang mengatakan bahwa seman sihatin ya min dawil audur wa ulil dur balagu ajrul mujahidin. Ini Pak, ya saya mengatakan dengan saya loh Pak ya. Jadi saya ulangi lagi, bapak-bapak, ibu semuanya semangat berbuat baik. Kalau tidak bisa jenengan tertulis, itu ulama yang bicara bukan saya. Dengan apa? Kandungan hadis yang tadi. Saya mengatakan man barang siapa yang sehatun niat, yang benar niatnya, wa man dawil udur kemudian punya udur, wa ulil dorob balago, maka dia sampai pahalanya yang sempurna dengan orang jihad. Jadi yang di rumah tadi Bapak Ibu lihat ya Pak, di rumah dia mungkin sakit, kemudian dia duduk aja, kenapa matanya nggak bisa lihat. Yang satu duduk mungkin apa, karena nggak punya duit untuk perang ikut jihad Pak, maka tetap sempurna jihadnya, Masya Allah. Meskipun di sini saya mengatakan al-mujahiduna fisabilillah afdal minal qaidina bidarajatin. Saya juga mengatakan orang yang datang perang Pak lebih mulia, artinya beberapa derajat dengan orang yang niat tadi Pak, dengan beberapa derajat, tetapi pahala jihadnya sama. No, tapi nanti data apa lagi? Mungkin yang tindakan tadi ada kesabaran, ini pahala lagi. Ya, kemudian langkahnya dia juga pahala lagi begitu Pak. Tapi kalau niatnya jihad sama Pak. Nah ibu-ibu yang rahmati Allah Ta'ala, ini saya ulangi tunjuk dengan semuanya. Yuk bapak ibu semuanya betul-betul diri kita nih Pak. Sebagai ibu-ibu betul-betul ya Allah ya Rabbi, bisakah ibu nanti menggandeng suami jenengan, menggandeng anak jenengan ke surga itu loh Bu Pak. Sama bisa memberikan pada keluarga jenengan doa-doa yang berkata, niatkan terus saya akan bersama suami saya akan bersama anak saya ke surga, Masya Allah. Nah ini kita niatkan jenengan terus, seandainya sampai nanti ada suatu halangan, maka betul-betul jenengan tertulis di sana. Nah kemudian yang ketiga Bapak, wadalah hadis ala sa'ati rahimahu Rabbul alamin wa yassarul Islam. Ini yang ketiga. Hadis ini Pak menunjukkan apa? Luasnya kasih sayang Rabb semesta alam kepada siapa? Dan mudahnya Islam kepada kita semuanya. Coba Pak renungan Pak, kita di rumah Pak, kita dapat pahala jihad, Masya Allah. Sama dengan ibu umpamanya, ibu-ibu biasa puasa umpamanya Senin Kemis,
Pas Senin ibu-ibu semuanya sakit, mungkin menstruasi jenengan, sampai ditulis sempurna kok, orang yang puasa kok. Bapak juga sama, ketika dengan Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billah, jenengan tindak ke kantor jenengan, Masya Allah, pahalanya luar biasa. Seandainya nanti itu pun sakit jenengan sama tertulis orang yang mencari nafkah, Allah Akbar. Nah ini Bapak Ibu monggo semuanya, saya ulang lagi dalam hadis-hadis yang seperti ini, Bapak, Ibu dan saya menempatkan diri kita, karena Rasul sampai ulama mengatakan ini menunjukkan kasih sayang Allah yang sangat luas sekali, dan ini hukum-hukum mengatakan yaitu di dalam kitab dan sunnah. Jadi ibu kita nih bang ya, jadi itu semuanya juga sama, sampai tetap semangat di dalam mencarikan apa, yaitu membantu suami. Teman-teman juga sama, yang laki-laki betul sampai mencari yang halal, jangan sampai jenengan apa mencarikan yang haram pak. Jadi anak istri kita jangan sampai diberikan yang haram. Satu pak, saat ini pak, satu dikit daging yang tumbuh dari barang haram tidak layak masuk surga. Salahnya pak ya. Jadi seandainya ada bapak-bapak yang bekerja, kemudian korupsi ya Pak, itu betul-betul dia orang yang tidak bisa mencintai istri dan anaknya Pak. Seorang suami Pak yang betul-betul dia mencuri kemudian dikasihkan anak istri, betul-betul dia orang yang tidak bagus Pak. Kenapa anak istrinya harus ditenggelamkan dalam neraka, sedang anak istrinya mereka sanggup Pak menderita Pak. Artinya makan bersama mereka dengan sederhana. Ya, sampai Ibn Abbas mengatakan tidak layak bagi daging-daging yang tumbuh dari barang yang haram. Berarti jenengan teman-teman semuanya yang ada di kantor ini saya ingatkan, jangan sampai mengambil barang sekecil apapun juga. Walaupun itu hanya bawang satu aja. Kalau pas ngambil bawang satu kemudian mati, naudzubillah. Jenengan sholat yang banyak dan mati ada namanya su'ul khotimah, naudzubillah. Sampai semuanya ingat-ingat loh, yang dikatakan jangan semua saya nanti kan muslim. Iya kata Rasul bener kok Pak, kulu matiatku jangan bener kok hadisnya. Semua umatku akan masuk surga illa ma'aba, kecuali mereka yang enggan. Sahabat tanya siapa ya? Rasulullah yang enggan, kan begitu. Semua umatku masuk surga, kecuali yang enggan adalah siapa saja mereka yang mengikuti aku adalah bersamaku. Mereka yang tidak mengikuti ajaranku mereka enggan padaku. Dan Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan mencuri. Maka seperti itu, termasuk iya. Walaupun hanya bawang satu, kalau mati dalam posisi mengambil bawang sampai mati dalam su'ul khotimah, akhiran yang buruk, naudzubillah. Nah ini Bapak yang ketiga Bapak Ibu yang rahmat Allah Ta'ala, ini salah satunya untuk jenengan dan saya juga sama, monggo dalam hadis-hadis yang menikah nggih. Jadi salah satunya sampean dan saya untuk menjadikan orang-orang yang hebat. Ini ada kisah yang menarik Pak Bunge. Jadi sampean silakan terus berbuat baik. Sebentar sampai jam itu Pak. Sampai jam itu. Ini. Oke, ini 10 menit lagi. Satu lagi Pak, saya sampaikan untuk jenengan semuanya. Untuk niat ikhlas ada kisah yang menarik yang juga sama Imam Manim jelaskan. Tolong ya Bapak Ibu renungkan, mungkin jenengan semuanya. Moga-moga nantinya dimudahkan untuk hidup di dunia dengan baik. Sebagaimana nanti Bapak bilang, apa kalian nggak bahagia? Ya bahagia Pak. Ya, dan bahagia ini kok beda-beda nantinya ya. Ada bahagia dengan ini, ada gitu. Nah, moga-moga ibu semua juga bahagia bisa menjadi muslimah yang solehah. Bapak juga menjadi muslim yang soleh, jadi orang-orang yang bagus. Nah kita lihat Pak, ada kisah yang menarik 10 menit nih Pak ya. Ada 3 ngatan intolako salah satu nafarin dimangkana qoblahum kata wahim mabitu ilal gharim fadakhalu. Ada kisah 3 orang nih Pak. Saya bacakan aja hadisnya ini ya Pak ya, agar nanti Bapak Ibu bisa ngambil perkara ini. Jadi ada 3 orang. 3 orang Bapak-Bapak semuanya, orang yang datang dikisahkan oleh Rasulullah Bani Israel Pak. 1 orang, 2 orang, 3 orang, mereka tindakan Pak. Mungkin Bapak Ibu telah mendengarnya Pak. Nah pada suatu malam dia Bapak-Bapak semuanya ini masuk gua Pak, karena malam hari takut dengan adanya ini dan itu. Nah masuklah ketiganya Pak dalam gua. Ternyata fa'angkhodah rosohrata minat bal, ngatakan jabali fasadat alaihi gorro Pak. Begitu masuk Pak, qadar Allah, guanya tertutup batu yang besar menutup semuanya Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Tiga orang ini kemudian mengatakan, salah satu mengatakan, yang mengatakan apa? Ana la yunjikum min hadis syahrati ila an tad'ullahu yaslihu amalikum. Nah niki nggih tolong sekali jenengan cari pikir-pikir jenengan amalan apa yang sampean kuatkan ibu bapak semuanya. Maka hari ini saya sampaikan, monggo bapak ibu punya kekuatan amalan soleh jenengan yang menjadikan nanti jenengan akan kembali kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, ini amalan saya. Mungkin bapak-bapak ibu suka dengan baca Al-Fatihah, silakan baca terus menerus Pak. Ibu bapak suka sedekah, silakan sedekah Pak, silakan Pak. Ada juga yang cinta pada bapak, silakan. Nah ini Pak, tiga ini Pak. Maka tiga orang mengatakan, saudara kita nggak bisa buka dengan batu ini karena kita ini lemah sekali, hanya dengan doa karena amalan jenengan. Nah ini namanya bapak ibu dibolehkan jenengan nanti berdoa dengan amalan soleh jenengan, itu bukan riya. Ya di hadapan Allah. Yang pertama dia doa bapak-bapak. Ini orang yang mencintai bapak ibu. Ya Allah dia ceritakan dengan apa kebaikan ibu bapaknya. Nah tolong monggo bapak ibu yang masih punya bapak ibu tolonglah cintai mereka dengan baik. Dia ngatakan Allahumma kana li abwaini saykhani kabirani wa kuntu la abdiqa qablahum ahlan wala malan. Ada kisah. Wahai ya Allah, saya punya bapak ibu yang sudah tua itu ya, yang tiap hari saya ngupain hidupnya. Nah pada suatu hari itu biasanya apa mereka namanya kambing, susu kambing pada ibu bapak saya karena cinta Pak. Saya bilang ibu ya cinta pada bapak ibu. Kemudian saya pada sore itu karena jauhnya saya mencari namanya kayu, jauh sekali saya sampai malam pulangnya. Saya lihat bapak ibu saya tertidur, kemudian saya perahkan susu kambing untuk ibu saya. Tapi bapak ibu saya tertidur, saya nggak suka kalau mereka bangun capek gitu ya. Saya tunggu sampai pagi, dipegang Pak namanya susunya. Ini nggak, dia mengatakan ini nggak boleh diminum sebelum bapak ibuku minum. Kemudian diceritakan malam hari anakku nangis sambil ya ayah aku minta susunya. Tidak boleh nak sebelum bapak ibumu minumnya. Masya Allah. Sebelum bapak ibunya minum, seorang bapak yang punya anak, saking cinta sama bapaknya. Kan ya Allah ya Rabbi, ini karena semuanya untukmu ya Allah, karena aku cinta pada bapakmu, karena bapak ibuku ya Allah, karenamu ya Allah, maka ya Allah bukakanlah pintu. Wah betul Pak. Kebaktian orang tua bisa menyelamatkan manusia dari kematian Pak. Kemudian gua bisa geser sedikit Pak. Ini satu ya Pak ya. Kebaikan kepada bapak ibu. Yang kedua, Allahumma inau kanat li ibnatun ammi kanat ahabbanas. Yang kedua, orang yang bisa menjaga maaf nggih farjinya Pak. Ini ada seorang laki-laki yang cinta pada wanita. Nah kemudian wanitanya nggak mau, pada suatu waktu datang pada dia mengatakan punya uang, punya utang, silakan tak kasih uang, tapi aku minta padamu. Nah benar Pak, dikasih itu. Kemudian mereka katakan di situ Bapak semuanya setelah maaf dia dikasihkan uang ya gitu semuanya. Tetapi setelah itu Bapak jangan falama qaidu ya bainari jai. Kemudian maaf Bapak Ibu, ketika laki-laki tadi mau memberikan sesuatu tadi pada wanita yang diberikan uang, yaitu minta maaf ya keperawanan mereka. Apa kata wanita tadi mengatakan ya, ketika mengatakan lanakusu khatta, mengatakan apa? Ittaqila wa lanakutta hatta ma'ina bihaqqi. Wanita ini menangis Pak ketika para laki-laki yang sudah di atas dengan bertakwalah kepada Tuhan, jangan kamu merusak yang bukan hakmu, bertakwalah. Laki-laki ini Pak bisa menahan syahwatnya, langsung keluar Pak, keluar kau sudah kena bawang. Yang ngatan ya Allah ya Rabbi, yang ngatan yang ittaqilah, ngatan ya Allah Allah in kunta fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fahruj ana ma nahnu fi. Dia nangis lagi, ya Allah hingga saya kerjakan tadi ya aku takut denganmu ya Allah, bukakanlah pintu. Betul lagi Pak, pintu tadi Pak bergeser Pak, batu yang besar sekali bergeser dengan apa? Amalan soleh Pak. Masya Allah. Berarti yang satu Bapak kita dapatkan amalan soleh berbakti sama orang tua yang ikhlas bisa, yaitu memberikan apa? Yaitu menjauhkan kematian. Yang kedua Bapak Ibu yang rahmati Allah, yang bisa menjaga hawa nafsu dengan Masya Allah. Yang ketiga Allahumma sa'alni, bagi orang yang kaya. Ya ini orang kaya yang ngatakan ya Allahumma istajartu ajra'a wa a'tatuhum ajrahum ghairu rajul wahidan tarakal ladzi la wadhaba. Ini ada Bapak sebagai Bapak kita ini, bosnya kita ini Pak. Ini ada karyawan. Karyawan ini gajian kodaro, ini gajinya gawenyin pergi Pak. Nggak ngerti arahnya mana, beberapa tahun kemudian Pak, ini datang kepada juraganya. Ini juraganya yang doa.
Kemudian juragannya tadi ternyata uangnya, uang gajian karyawannya tadi diputar untuk usaha. Dia jadi kaya sekali, banyak sekali. Datanglah karyawannya, bos mana uang saya, gaji saya yang dulu belum saya ambil. Nah bosnya orang yang jujur, silakan ambil, ini ada uang, ini ada ini ada, semuanya ini milikmu ya. Orang yang mengatakan, bos jangan hina saya, ya, jangan menghina saya, gaji saya kok ada ini ada itu. Maka mengatakan enggak, itu semua milikmu. Nah mengatakan bapak, la istazzaibika, jangan engkau menghina saya, fa'akhadu kulla fastaqqa. Itu kemudian tadi karyawan itu mengambil semua yang disampaikan juragannya tadi. Taruhlah gaji dia 2 juta pak, tapi yang di situ semuanya ada mungkin ratusan juta pak. Ambil semua dan diambil sama karyawan. Dia doa, Allahumma in kunti fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fakhruj anna manahnu fihi farajat ya sakhratu fakharaju yamsuna. Kemudian benar Pak, menggeserlah dia ngatain, ya Allah aku kerjakan, aku sebagai pemimpin tadi, uang yang miliknya karyawan tadi aku berikan semuanya ya Allah. Ya Allah, jika semuanya ridho kepadamu ya bukakanlah pintu saya. Maka 3 Pak akhirnya terbuka Allah. Nah ini Bapak Ibu yang rahmat Allah Ta'ala, saya ulangi lagi Bapak Ibu yang rahmat Allah Ta'ala, ini menunjukkan di dalam Islam monggo jenengan masuk iya tawasul. Nah ini Pak, sampai semuanya bisa tawasul kepada Allah dengan bil amali soleh. Nah ini yang saya sampaikan, monggo jenengan Bapak Ibu sampai punya amalan soleh yang bisa nanti ya Allah saya begini, termasuk jenengan Bapak, ya Allah saya dulu bekerja ya Allah untuk istri saya, ya silakan kalau ada nanti hal-hal yang berat tawasul dengan amalan soleh boleh. Nanti saya mengatakan yaitu boleh masyru'iyatu tawassuli ilallah bi amali soleh, maka disyaratkan tawasul Pak dengan amalan soleh, wa masruhu tawassul bi sifatillah wa asma'i, juga dengan sifat-sifat Allah. Sekarang Pak ya, ini untuk jenengan semuanya, bahwasanya jenengan dan saya satu yang mengatakan berbakti kepada orang tua, tolong lanjutkan. Yang kedua al-hadu alal ifah, menjaga kesucian. Yang ketiga fadlul husnul ahdi, yaitu keutamaan menepati janji. Nah ini semua niat yang baik monggo Bapak Ibu semua kerjakan hingga nanti menjadi orang-orang yang hebat. Nah tentunya di sini saya ulang lagi, jenengan dan saya memang menjadi orang-orang yang kadang-kadang mungkin khilaf, tapi jenengan tolong sekarang mulai sekarang saya harus punya amalan soleh yang nanti akan saya kembangkan di atas sana. Nah tolong termasuk tadi mungkin jenengan kebiasaan sholat yang ini atau sedekah yang mungkin maaf ya Pak yang tadi mungkin kotakan yang datang tadi sampai ikhlaskan karena Allah Ta'ala, insya Allah akan berikan kemudahan. Kalaupun nanti umpamanya jenengan biasa infak tiba-tiba nggak bisa infak karena sesuatu, jenengan tetap terus sebagai orang yang biasa infak. Sama juga jenengan bapak-bapak yang biasa memberikan sesuatu yang terbaik pada istri jenengan, kemudian tidak bisa memberikan terbaik pada istri jenengan, tetap terus sebagai orang-orang yang terbaik. Moga-moga yang sedikit ini Bapak Ibu yang rahmat Allah Ta'ala saya sampaikan tentang babul ikhlasi wa ihdoruniyah, memberikan semangat bagi kita sebagai karyawan-karyawan terus berbuat baik untuk jenengan dan keluarga jenengan. Moga-moga dibalas oleh Allah Ta'ala nanti dengan surganya. Allahumma amin. Dari saya sekian, saya kembalikan kepada Bapak pimpinan kita yang mungkin nanti kalau ada yang tanya silakan. Saya kembalikan dulu Bapak. Alhamdulillah, demikian tadi kajian yang disampaikan oleh Ustaz Argo Abu Zahra yang sangat jelas. Semoga bisa dipahami, dan kalau ada yang perlu ditanyakan saya persilakan dari ibu-ibu dulu. Enggak. Saya mau bertanya judulnya sama jadi dari yang tadi saya simak bahwa yang pertama adalah kita niatkan ibadah karena semua dilakukan ibadah dari Allah. Kemudian yang kedua kita itu bagian istiqomah sehingga kita biasa berbuat baik. Kemudian yang ketiga adalah kita selalu bersyukuri karena luasnya dengan Allah. Kemudian tadi judulnya hari ini Sama judulnya tadi. yang pertama, jadi judulnya dua. niat dan ibadah.
Dari bab kita dari bab kita Imam Nawawi. Itu benar Bu. Melihatkan ikhlas. Karena memang hal ini juga Bapak Ibu semuanya agak berat juga ya. Kalau namanya pelanggungan itu kan berat sekali. Insya Allah kalau Bapak Ibu semangat, insya Allah akan dapat. Ya Bu ya. Cukup. Demikian tadi pertanyaan dari Bu Ani ya. Jadi ini juga bisa jadi contoh ketika mengikuti kajian, kalau hanya didengarkan saja ya dengar, ya paham, tapi mungkin nanti siang udah lupa. Maka perlunya mengikat ilmu itu dengan cara merekamnya bisa merekam suara, misalnya minta rekamannya ke admin atau dengan mencatatnya. Ya. Ada yang bawa buku nggak? Imam Syafi'i rahimahullah itu begitu mengaji itu Imam Syafi'i rahimahullah. Memang juga Bapak Ibu semua Imam Syafi'i rahimahullah usia 16 tahun yang mereka itu satu-satunya ulama yang beri fatwa sampai Imam Syafi'i. Satu-satunya ketika Imam Syafi'i mengatakan 13 hadis disampaikan 13 hadis itu langsung hafal. Luar biasa. Memang ada dua sifat yang satu dengan mulut, satu dengan apa? Simak mendengar. Mendengar dari Imam Syafi'i kalau membaca ya sebagai Syalbani membaca sehari 13 jam Pak. 13 jam setiap hari baca. Saya pernah tak coba cuma berapa 8 jam 9 jam saya nggak kuat. Maka saya nggak pernah kuat. Saya pernah berapa jam kekuatan manusia. Dan kalau lama 13 jam buka ya Allah ya Rabbi. Nggak percaya Bapak Ibu cuma ngaji baca Al-Quran waktunya berapa jam? Coba nanti pas Ramadan mampu Berempat jam. harus ngantuk. Saya baca coba di masjid cuma berapa ya? Saya pernah baca langsung di berapa jam? Itu dia mengerti. Ya, tadi saya tanya ada yang bawa buku, ya sekarang nggak perlu pakai buku, ya kan? Pakai HP bisa, ya kan? Ditulis di HP. Yang lagi-lagi silakan langganan Pak Andi. Ini sudah sampai ini. Dengan sholat rawatib ya Ustaz. Oke. Ketika semua orang dengan istiqomahnya Ya. dengan melaksanakan sholat rawatib. Misalkan contoh ambil saja sholat rawatib subuh. Di sholat subuh di suatu ketika tertinggal dengan sholat sunnah. Dikarenakan yang istiqomah terlalu cepat tapi orang itu melakukan sholat rawatibnya tapi setelah sholat subuh nggak boleh. Jadi Mas ya salah satu jawaban ada dua yang ini yang dipakai. Ada memang jika nanti sosok pernah itu Rasulullah melaksanakan setelah subuh. Tapi juga diterangkan sama solusi misalnya yang saya ikuti ini, mendingan nggak usah. Karena terbiasa nanti orang jadi cerita, oh sih sholat subuh setelah sholat subuh nggak ada sholat lagi kan begitu. Jadi fitnah. Ya, ada memang Rasul pernah, cuma nanti jadi fitnah. Nanti dengan inamal amalu binian wa inamal likur manawa itu dalilnya. Sesungguhnya inamal amal sesungguhnya amal dengan niat. Dan sampai tadi tiduran niat jenengan sudah mau sholat. Itu ya Mas, ketiduran. Nih, saya mengatakan sempurna dia walaupun tidak sholat sebelum subuh. Karena apa? Ya karena ada udzur syariat. Kalau saya ikuti yang itu, sama dengan hadis yang termasyirah. Terlahap jawaban sangat berjalan mereka yang bisa dengan orang yang di rumah sama pahalanya dan medalnya kedua. Jadi kalau saya ikuti pendapat yang Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau sampaikan memang Rasulullah SAW pernah sholat setelah subuh itu karena apa? Tidak sholat. Itu cuma nanti yang jadi sekarang fitnahnya itu. Kalau orang nggak ngerti gimana? Orang dulu waktu subuh ada sholat. Nah itu ya Mas. Kalau saya ikuti Syekh Utsaimin nggak usah aja. Ya, kalau usah tapi sampai sudah terbiasa tetap sampai tertulis dengan nama dengan inamal akmalu dengan sesungguhnya amal tergantung dengan ada niat mau sholat apa sebelum subuh tadi tapi tidak tetap berpahala sempurna. Itu yang saya ikuti Mas. Tapi seandainya mau itu ya nggak apa-apa sama ikut yang apa sholat setelah subuh cuma nanti yang jadi fitnah di masyarakat. Saya khawatir di sana. Itu nggak Mas ya?
Lagi ada? Iya. Ingat loh, dalam hadis ini Bapak juga sama rawatib ada dua pendapat. Kalau namanya apa Ibnu Abdullah bin Umar mengatakan 10 rakaat. Kalau namanya Aisyah mengatakan 12 rakaat gitu Pak. Ya, sebelum zuhur dia 2 rakaat. Kalau Aisyah mengatakan 4 rakaat. Monggo silakan. Silakan ya. Nanti Bapak maaf nih yang sekarang pengen surga, rumah di surga, mau sholat ini Pak. Sholat apa? Rawatib. Seandainya nanti sama nggak punya langsung protes sama Allah. Ya Allah, mana ya Allah, dulu Rasul sampaikan saya mendapat sholat rawatib, mana rumah saya di surga ya. Silakan, nanti ada dalilnya. Ini Mas ya. Jadi dari subuh silakan, nanti mau pakai silakan, enggak yang enggak. Kalau saya pribadi saya ikuti yang enggak. Jadi Mas ya. Baik, ada lagi? Pak mau tanya Pak. Oh gini sih kan, oh siapa kayak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. tentang sholat sunat rawatib yang dengan Pak Andi. Ini misalnya sholat subuh, qobliyah subuh ya Pak. Iya. Itu saya udah sholat 1 rakaat. Oke, Tapi imam udah komat. Iya. Itu lebih baiknya diteruskan atau tidak? sampai sama di mana? Di rumah atau Di masjid. di masjid? Ya. Nah ibu semuanya kalau sudah iqomah jenengan tidak ada sholat lain kalau lagi. Karena itu dia tunggal. Sampai ngeten nggih, terus saya dipanggil. Sampai baru asal setunggal nggih ngeten nggih. Ya mau ngaten ngeten nggih. Allahu Akbar Allahu Akbar. Wis ngaten wae wis sholat wae. Kalau imam orang juk kesusui. Jadi dibatalkan. Batal ke orang juk kesusui. Enggak orang. Orang jangan sampai semula tertulis pun sholat rawatib. Orang juk sampai juk ngeyel Allahu Akbar. Nah, rada kumat iki. Sampai rada kumat ta Bu nggih? Ah, sampean batal lho Bu nggih, binjang wonten. Nek jenengan kon jenengan sing mungkin tetep salat dikane barano salat ana wae sebentar salat fardu soalé kudu komat. Sampe ngoten Bu. Itu Rasul sampean itu nggih Bu nggih. Dadi dibatalke. Leng-leng yang dibolehkan batalkan hanya sholat sunahnya, sholat fardu laweh. Leng-leng ibu semuanya mungkin teng omah sholat fardu Allah dhuwur bojo sampean dagok sarna sik. Dok mosike sholat sik. Gusti Allah ngoten ya Bu. Nek sampean sholat sunat duha dok sayang mosike tak bukake batalke sholat jenengan. Soalnya bukti rong bojo niku wajib. Kan sholat sunah berarti wajib terus sunah menang pundi menang wajib toh. Jadi jenengan nek sholat fardu pas sholat dhuwur, dok. Engko sithik. Nanti nggih Bu nggih. Ora usah banter-banter. Engko sik lagi sholat wis meneng wae wis ngoten nggih. Paham Bu? Tapi mungkin nek sholat sunat menika Allahu Akbar Allahu Akbar bubar wis yo sholat. Nanti ya Bu nggih. Dipun Allah ngoten mawon menurunke akhir salat. ora yo apa-apa kok. Nek bojone pawang ngono yo ora sih bojoku salat iki ngono. Nek bojone ra salat yo Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah rabbil alamin. Umat yo lagi sholat jangan ae nek pati jangan ae sampe ya nek ada Gusti Allah ya Bu ya sama sambung masa wah Akbar Allah lah bingung nanti bojo kenapa ya kena listrik kok kena listrik kon sholat nek pati meneng wae nggih Ya, maksudnya Ustaz tadi Ustaz bilang bilang mengkosike tadi lah. Ya, maksudnya didiamkan saja, bukan berarti terus itu batal jelas ya. Ya, mengkosiknya dalam hati, okay? Tidak diucapkan. Okay? Maksudnya tetap melanjutkan sholat itu. Jadi baik, demikian ada 3 pertanyaan dan khusus untuk hari ini ada door prize untuk yang bertanya. Ya, silakan dibagikan. Ya, demikian alhamdulillah sangat menarik materi kajian kita pada pagi hari ini.
Dan di antara tadi yang menarik itu ketika dalam suasana perang ya, Rasulullah melarang orang yang punya banyak utang untuk ikut maju ke medan perang. Jadi dipindah ke bagian masak. Ya, jadi karyawan yang banyak utang dipindah ke bagian ekstrak ya. Ya, demikian semoga semua kita dapat mengambil manfaat dari pengajian pada pagi hari ini, dan infak pagi ini terkumpul 310.500 dan total ada 1.338.000. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.